Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berada dalam kajian ilmu gramatika kolbu yang mana telah kita kaji dan telah kita pelajari, kita telaahi bersama tentang babul awal di dalam gramatika kolbu. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, telah kita bahas tentang al-kalam dan tentang ta'rif dari al-kalam, bahwa al-kalam adalah lafdun murakkabun al-mufidu bil wad'i, yang kita ambil secara singkat adalah lafad yang berfaedah. Dan telah kita perinci bahwa dari lafad yang berfaedah itu ada tiga. Yang pertama adalah kalamullah yang telah kita bahas pada pertemuan yang kemarin. Yang kedua adalah kalamu Rasulillah. Yang ketiga adalah kalamul ulama salafin as-salih. Pembahasan kedua kita akan membahas tentang kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam beberapa kitab bahwasannya kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada satupun dari lafaz yang diungkapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak bermanfaat dan yang tidak berfaedah. Salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi satu mukjizat, diberi satu khususiyah, kelebihan, yaitu yang biasa disebut dengan jawami'ul kalim, ialah dapat mengungkapkan lafaz yang sedikit, kata-kata yang pendek, tetapi hasrat akan makna, maknanya luas, syarahnya luas, artinya luas. Akan kita sebut 1, 2, 3 hadis dan akan kita fahami bersama tentang arti dari hadis tersebut. Hadis pendek tapi maknanya luas, dan ada satu hadis atau beberapa hadis yang sampai sekarang masih terus dikaji oleh para muhaddisin, dikaji oleh para tabib, para dokter-dokter ilmiah, para ilmuwan. Disebutkan bahwasannya hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan, bahwasannya seseorang laki-laki, qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ausini, meminta wasiat, meminta wejangan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah ausini, berilah aku wasiat, berilah aku wejangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la taghdab. La taghdab. 2 kalimat. Yang pertama, la, kalimat huruf. Yang kedua, taghdabu, kalimat fi'il mudhari'. Jadi 2 ini sungguh sangat pendek, tapi apabila kita telaahi, apabila kita fahami, kalimat yang sangat pendek ini berarti bagi hidup kita, bermakna yang sangat besar bagi hidup kita. La taghdab faraddada miraran. La taghdab, kata Nabi Muhammad, kau meminta wasiat kepada aku akan memberikan wasiat. La taghdab, janganlah sekali-kali kau marah, janganlah sekali-kali kau
hatimu dikendalikan oleh amarahmu. Faraddada miraran. Kemudian orang tersebut ternyata tidak begitu puas dengan jawaban Nabi Muhammad. Faraddada miraran. Terus orang tersebut minta wasiat, minta wejangan, minta dawuh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun berkata terus, la taghdab. Meminta wasiat lagi. Nabi menjawab dengan kata-kata la taghdab. Jadi hadis Nabi la taghdab di sini merupakan hadis yang jawami'ul kalim, hadis yang mana dalam hadis yang pendek itu berarti dengan arti yang sangat-sangat luas. Dan dalam hadis ini redaksi menyimpulkan bahwasannya seseorang dianjurkan untuk meminta wejangan kepada orang-orang soleh, dianjurkan untuk meminta nasihat kepada para ulama, dianjurkan untuk meminta nasihat kepada para orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana seseorang yang diceritakan oleh Abu Hurairah, yang mana dalam satu riwayat orang tersebut adalah Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Dalam satu riwayat lagi, orang tersebut adalah Zaid bin Arqam. Jadi dalam redaksi ini kata-katanya sungguh sedikit, akan tetapi maknanya sangat luas. Dan inilah al-kalam, yaitu lafdul murakkab al-mufidu bil wad'i. Lafdul murakkab al-mufidu bil wad'i. Dikisahkan bahwasannya seseorang yang dapat menahan amarah dan seseorang yang dapat atau gampang memberikan maaf kepada orang yang berbuat salah adalah orang yang mempunyai pangkat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin, di Al-Quran disebutkan wasari'u ila maghfiratin minallah wa jannatin arduhas samawati wal ardi uiddat lil muttaqin. Wasari'u, dan cepat-cepatlah kalian berbuat sesuatu yang akan mendapatkan maghfiratin minallah, akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jannatin arduhas samawati wal ardi, dan akan mendapatkan surga yang mana lebarnya selebar langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Sekarang kita iskal, siapakah al-muttaqin di dalam ayat tadi? Siapakah itu? Seperti yang telah kita sebutkan, tafsirul Quran bil Quran, ayat menafsiri ayat yang lain. Ayat setelahnya mengatakan wal kaziminal ghaid. Wal kaziminal ghaid, termasuk dari al-muttaqin, wal kaziminal ghaid adalah orang yang menahan amarah. Wal kaziminal ghaid adalah orang yang menahan amarah. Wal afina 'anil nas, dan orang yang gampang memberi maaf kepada orang lain. Gampang memberi maaf kepada orang yang bersalah. Gampang memberi maaf kepada orang yang menyakiti kita, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai ulama usirah, ulama utarikh mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat al-afu indal maqdarah. Apa itu al-afu indal maqdarah? Memaafkan ketika kita mampu untuk membalas dendam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diusir dari kampung halamannya, yaitu Mekah. Akhirnya Nabi Muhammad pindah ke Madinah. Tapi ketika Nabi Muhammad mampu menaklukkan Mekah dalam Fathul Mekah, yang mana kejadiannya dalam satu riwayat pada bulan Ramadan, Nabi Muhammad mampu membunuh semua orang yang ada di Mekah dengan 100.000 lebih pasukan. Balas dendam kepada orang yang pernah meludahi beliau, balas dendam kepada orang yang pernah mencaci beliau,
balas dendam kepada orang yang pernah menyakiti beliau dan keluarga-keluarga beliau. Mampu. Tapi tidak ada satu bangunan pun yang hancur. Tidak ada satu darah pun yang menetes pada saat penaklukan kota Mekah. Karena Nabi SAW mempunyai sifat pemaaf, yaitu al-afu indal maqdarah, yaitu memaafkan ketika kita mampu untuk balas dendam. Itu adalah uswah hasanah. Malakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad SAW terutus untuk memberikan suri tauladan yang baik kepada kita. Dikisahkan bahwasanya ada satu orang saudagar kaya, budak, meminta kepada budaknya untuk disiapi sebuah makanan yang berkuah. Otomatis kalau sesuatu yang berkuah, kuahnya panas. Ketika budak tersebut jalan di depan sayyidnya, jalan di depan tuannya, tersandung, akhirnya kuah yang panas tersebut kena ke wajah tuannya. Sebagai budak bisa jadi disiksa oleh sayyidnya, tapi budak tersebut budak yang cerdik katanya. Dikisahkan budak tersebut ketika sayyidnya akan marah, budak tersebut bilang, salah satu dari ciri-ciri orang yang bertakwa di dalam Al-Quran, wal kadziminal ghaidh, adalah orang yang menahan amarahnya. Akhirnya kata tuannya, kata sayyidnya, ya sudah, saya tahan amarah saya. Wal afina anin nas, kata budaknya, dan orang yang gampang memberi maaf kepada orang lain. Ya sudah, saya maafkan kamu. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sungguh senang kepada orang yang melakukan perkara baik, yang melakukan pekerjaan baik. Oh, ya sudah, sekarang kamu merdeka, katanya. Subhanallah. Ini satu hadis yang bisa kita petik dari jawami'u kalimin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu al-kalam lafdul murakkab al-mufidu bil wad'i, kalam yang berfaedah. Juga disebutkan dalam satu hadis bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, an Abi Hurairah, diriwayatkan juga oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min husnil islamil mar'i, termasuk dari tanda indahnya Islam yang dimiliki seseorang, baiknya, bagusnya Islam yang dimiliki seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi, yaitu meninggalkan pekerjaan yang tidak bermanfaat dan diganti dengan mengerjakan sesuatu pekerjaan yang membuat atau yang bermanfaat. Hadisnya sungguh sangat pendek, akan tetapi maknanya sangat berarti bagi kehidupan kita. Maknanya apabila kita amalkan sangat berarti bagi kehidupan kita. Berapa banyak waktu yang kita luangkan, semisal dalam 24 jam, 2 jam kita buat untuk berleha-leha santai, ngobrol, ngopi, ngerokok bersama teman, bercanda 2 jam dalam 24 jam satu hari. Kita hidup 60 tahun, kita krus 2 jam, 2 dikali 60. Berapa ratus jam yang semisal kita buat untuk berzikir, semisal kita buat untuk bersedekah, semisal kita buat untuk mencari ilmu, berapa faedah yang akan kita dapatkan. Disebutkan katanya, arbaun man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Ada 4 perkara barang siapa yang diberi kesempatan untuk mendapatkan 4 perkara tersebut, maka sesungguhnya sama seperti lebih baik, bahkan seakan diberi dunia beserta isinya, langit beserta isinya. Apa? Yang pertama, qalban syakiron, dikasih atau diberi
hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang tidak gampang mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, qalban syakiran. Hati yang tidak gampang gundel kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan selalu bersyukur, selalu bertahmid alhamdulillah. Yang kedua, walisanan dzakiron, dan lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan hati yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa badanan, yang nomor 3, wa badanan 'alal bala'i sabiron, dan badan, jiwa, hati yang selalu bersabar ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan satu ujian dan cobaan. Jadi berapa banyak waktu semenjak kita balik yang kita sia-siakan, yang mana semua waktu tersebut akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahdhar khizanataka farighah, disebutkan oleh sebuah syu'ara bahwa setiap nafas yang kita nafaskan itu sama seperti kotak-kotak lemari. Maka dari itu, hindarilah lemari tersebut dari kosong tanpa isi. Para pemirsa yang ada di rumah, marilah, karena kita sudah akan memasuki bulan Ramadan, yaitu bulan di mana kita akan gampang memanen pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua amal baik akan gandakan pahalanya. Marilah kita jangan buang-buang waktu, kita jangan menyia-nyiakan waktu. Kita harus menjadi orang yang selalu menjaga waktu dari mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Satu hadis lagi yang menerangkan tentang kalamul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi satu khususiyah, yaitu jawami'ul kalim, adalah al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ini adalah hadis yang sungguh sangat berarti bagi bagaimana kita bermasyarakat. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang hakiki, orang yang sungguh-sungguh, yang baik dalam beragama Islam, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu adalah orang yang mampu menyelamatkan lisannya dan tangannya dari menyakiti orang Islam lain. Kita lihat sekarang dalam era globalisasi atau era modernisasi, semua orang gampang menyalahkan, mencaci orang lain memakai tangannya. Kalau dulu cara menyakiti orang lain memakai tangan apabila tangan memegang pisau, tangan memegang pedang atau memegang panah, menyakiti orang lain, mengganggu orang lain. Sekarang cukup dengan HP, handphone, gadget, dengan media sosial, kita menyakiti orang yang ada di ujung dunia pakai tangan kita. Pakai lisan kita. Jadi al-muslim al-hakiki adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Karena nanti akan semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 hadis ini cukup kiranya kita membahas tentang kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk dalam kalam yang berfaedah. Kalamun lafdun al-murakkab al-mufidu bil wad'i. Kiranya cukup dengan 3 hadis ini kita memahami bahwa kalamu Rasulullah adalah kalam yang berfaedah.
Dan semua hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik pun itu hadis sahih yang li dzatihi aw li ghairihi, ataupun itu hadis hasan, yang mana hadis hasan walaupun hasan li dzatihi aw li ghairihi, ataupun hadis dhaif sekalipun. Karena di sana dalam ilmu mustalahul hadis yang namanya hadis dhaif, yaitu hadis yang lemah, bukan karena hadis tersebut tidak diucapkan oleh Nabi, bukan. Hadisnya tetap Nabi ucapkan, tapi sayangnya yang menjadi mata rantai hadis, yang menyampaikan hadis tersebut, termasuk orang-orang yang tidak memenuhi syarat, seperti yang tidak kuat dalam hafalan, seperti yang orang yang tidak gampang jujur, orang yang selalu melakukan keteledoran dalam beragama. Tapi bukan berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melafadzkan hadis tersebut, tidak melafadzkan, bukan berarti begitu. Banyak dari para muballighin mengatakan satu hadis yang ternyata hadis tersebut hadis dhaif. Apa? Al-hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Kita sering dengar di telinga kita, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia adalah sumber dari segala kelalaian. Padahal itu hadis bahkan dibilang hadis yang maudhu, karena hadis tersebut bukan hadis tapi diucapkan oleh Malik bin Dinar. Tapi masyhurnya, ma'rufnya, terkenalnya adalah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya begitulah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana terus dikaji, dan salah satu dari khususiyah yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah salah satu tok Nabi, satu tok yang kalamnya, lafadznya, dawuhnya, wejangannya terus sampai sekarang 1400 lebih tahun dikaji, ditelaah, terus membuahkan mukjizat-mukjizat baru kepada kita. Nabi-nabi yang lain tidak ada. Tidak ada pembukuan kalam Nabiullah Adam, tidak ada. Pembukuan hadis Nabiullah Yusuf, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail, Nabiullah Musa dan Isa sekalipun tidak ada. Akan tetapi hadisun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus dipelajari sampai zaman kita ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe video kami.